Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 130 sampai 134. Melanjutkan pertemuan minggu lalu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Tidak ada yang benci kepada agamanya Nabi Ibrahim. Illa man sabi'a nafsah, kecuali orang yang memperbodoh yang dirinya sendiri. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada orang-orang yang membenci agama Nabi Ibrahim. Artinya adalah berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu? Ajaran Islam. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW menyimpangkan agama Ibrahim, millah Ibrahim, ya, disimpangkan, diselewengkan. Itulah di ayat ini adalah orang-orang yang bodoh. Bahkan dalam tafsir Muyasar disebut orang-orang dungu, ya. Kenapa Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi dan para rasul? Dan Nabi Ibrahim itu ya adalah ajaran tauhid, yaitu la ilaha illallah, millat Ibrahim. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan yaitu Khalilullah, ya, kekasih Allah. Artinya apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ajaran dari Allah. Jadi yang meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, ya, yaitu ada Tuhan selain Allah, menduakan Allah, berarti adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang meninggalkan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang dungu, ya, karena Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah. Istafainahu fid dunya, di dunia aja termasuk, ya, bapaknya para nabi, kekasih Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu dalam kitab Nausul Ibad sebagai bapaknya para tamu. Dia itu tidak bisa makan kecuali ada orang lain. Jadi nggak pernah kalau Nabi berarti makan sendiri, mengundang orang lain supaya makan bersamanya. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya Khalilullah yang kita kenal, kekasih Allah, kita kenal dia bapaknya para nabi, juga ternyata diteliti oleh ulama sebagai bapaknya para tamu. Jadi dia tuh saking hebatnya, dia tuh tidak pernah makan sendiri. Bahkan jalan ribuan kilometer, berapa mil gitu, untuk mencari orang supaya makan bersamanya. Sampai begitu tuh. Makanya rumah yang berkah itu rumah yang banyak piring kotornya. Kenapa? Karena banyak tamu di rumahnya. Oh, kalau gitu warteg dong. Ya, maksudnya saking, ya. Ada ulama kalau 3 hari nggak ada orang ke rumahnya, dia undang tetangga-tetangganya supaya ke rumahnya. Sampai begitu. Jelas warga. Makanya kalau rumah banyak tamunya, rumah penuh dengan keberkahan. Kenapa? Orang datang ke rumah kita membawa rezeki, dia pulang dari rumah kita membawa dosa-dosa kita. Sebanyak itulah orang datang ke rumah kita, sebanyak itu Allah berikan rezeki kepada penghuni rumah, sebanyak itu Allah ampuni dosa kita. Itu sampai begitu. Ulama, kalau ada seorang ulama sampai begitu, kalau 3 hari nggak ada yang datang ke rumahnya, dia panggil seluruh tetangganya untuk datang ke rumahnya, dan dia menjamu dengan sebaik-baiknya jamuan. Ya, masya Allah. Alhamdulillah kita dijamu. Ya. Ada apa? Ada durian dan kopi. Aduh ampun nih. Yang kangen sama durian dan kopi itu. Nah, dalam tafsir Misbah Baquri Syihab perinci beliau menjelaskan, yaitu Nabi Ibrahim ini nabi yang mulia. Jadi siapa orang yang tidak menerima ajaran Nabi Ibrahim, maka Allah benci, mengecam, ya. Jadi tidak ada yang benci kepada Nabi Ibrahim, kepada agama Ibrahim. Makanya disebut orang yang memperbodoh dirinya sendiri, yaitu orang yang tidak lurus cara berpikirnya, ya, menduganya lurus sehingga bertindak keliru, padahal dia memperbodoh dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia ya mungkin karena ketidaktahuan atau kesengajaan atau wallahu alam karena apa.
Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai Nabi teladan, ya, anak-anaknya Nabi, cucu-cucunya Nabi, keturunannya Nabi, ya, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf, Nabi siapa lagi itu? Nabi bukan, belum sebelum Musa ya. Sebelum Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, terus Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ismail, ya, terus panjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi pilihan Allah, ya. Doanya ringkas, makanya jangan sampai kita lupa doa ini, Pak. Ya, apalagi yang punya anak. Rabbi habli minas shalihin. Doanya ringkas tapi luar biasa, dikabulkan. Anaknya Nabi, dua-duanya Nabi. Kenapa bisa anaknya dua? Karena istrinya dua. Jadi kalau pengen anaknya pinter, istrinya seperti Nabi Ibrahim maksudnya begitu. Ya Allah, keistimewaan Nabi Ibrahim, pilihan Allah. Nah, ayat yang selanjutnya, iz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berfirman, ya, aslim, tunduklah, patuhlah, makanya aslim. Qala, Nabi Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, patuh kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya wa akhlis lahu dinak. Ya, aslamtu. Nah, inilah Nabi Ibrahim, ya, ya, sebagaimana kita ini kan dalam doa ibtita itu kita selalu berjanji kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Karena tanpa ragu, yakin dia hanya berserah diri kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus, ya, semua makhluk Allah itu memberikan bantuan, tapi ditolak. Malaikat memberikan bantuan, ditolak. Apa jawabannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi. Cukup Allah. Seandainya Nabi Ibrahim menyetujui malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dia mau menerima bantuan, mungkin Nabi Ibrahim tidak menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Tidak mungkin. Tapi hasbunallah. Makanya kalau kita punya masalah seberat apapun, selalulah kita bersandar kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Nah, Nabi Ibrahim ini nabi yang berpasrah diri kepada Allah. Ya. Jadi ayat ini menguraikan faktor yang mengantarkan Nabi Ibrahim mencapai kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Kenapa? Karena sangat patuh kepada Allah. Jadi kalau kita ingin diberikan oleh Allah karunia, ya, seperti Nabi Ibrahim, patuhlah, taat kepada Allah. Jangan banyak tanya sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa pikir-pikirna, ya, pikir-pikir dulu gitu ya, gimana nanti. Jangan. Renungkanlah ayat ini, tunduk, patuhlah kata Allah. Apa jawaban Ibrahim? Langsung menjawab, aku tunduk, aku patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ya, inilah luar biasa, mutlak, bulat. Nabi Ibrahim taat kepada Allah tanpa pikir-pikir dulu, ya. Sama seperti Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, ya kan? Setelah punya anak Ismail, lalu Siti Hajar ditinggal di sebuah tempat padang pasir, jauh dari manusia, jauh sekali, ya, nggak ada binatang, ya, satupun, nggak ada tumbuhan. Ya. Awalnya Siti Hajar itu menolak, ya, namanya istri kan, masa masih punya bayi ditinggal di sebuah tempat yang ini. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan perintah Allah, ini perintah Allah, iya, taat. Jadi Siti Hajar pun taat karena perintah Allah. Ditinggal sama bayi di tempat yang jauh dari keramaian, ya kan? Nah, lama-lama, ya kan,
mencari air kemana-mana nggak ada. Akhirnya dicarilah oleh Siti Hajar sampai 7 kali, dari Bukit Sopak ke Bukit Marwah, kadang jalan, kadang lari, nggak nemu tuh. Ya, Robbik fir warham mataqarrab, itu kan dilakukan oleh jamaah haji, jamaah umrah seluruh dunia sampai hari ini. Itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, setelah pasrah kepada Allah bahwa ini adalah perintah Allah, tapi lewat perjuangan dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat itu, lewat perjuangan, lewat pasrah, lewat doa. Jadi kalau kita ingin mengambil hikmah sa'i itu bagian daripada perjalanan hidup kita. Ya, seperti ini yang SMA siapa namanya? Ya, kalau pengen sukses nanti ya dalam belajar itu harus berjuang seperti Siti Hajar. Ya, dari Bukit Sopak ke Marwah, kadang perjuangannya ya jalan, kadang lari, kadang perjuangannya seperti ini, kadang harus seperti dulu. Saya dulu pesantren, sekolahnya di luar, karena pesantren sekolahnya enggak satu sekolah. Pesantrennya di Parung, sekolahnya di Man 4 Pondok Pinang Jakarta. Itu berangkat habis subuh seperti ini. Ini kalau besok masih ngaji, kita nggak sempat ngaji. Mohon maaf sama Pak Kiai, kita di luar habis sholat subuh langsung. Kalau nggak begitu terlambat, karena masuk jam 7 pagi dari Parung ke Pondok Pinang. Masya Allah, perjuangan, harus berjuang. Ya, pulang sekolah ditonjok, tawuran, padahal salah. Itu pengalaman itu. Tapi itulah berjuang, alhamdulillah. Ya, setelah itu pasrahkan kepada Allah, Allah berikan air zam-zam oleh bayi kecil namanya Ismail alaihissalam. Nah, jadi pada ujungnya kita tawakal. Makanya ikhtiar, doa, husnuzon, tawakal itu satu paket. Nah, ini 4 hal nih. Kalau ingin apapun yang kita lakukan itu berhasil, ada 4 paket, nggak boleh kita tinggalkan dari 4 ini. Pertama, ikhtiar. Ikhtiar itu ya berusaha, semangat, yang berusaha untuk mencapai sesuatu. Istilahnya kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, sama dengan merencanakan sesuatu yang gagal. Kita terencana, ya. Kemudian yang kedua yaitu doa. Ya, doa ini merubah apapun yang kita anggap mustahil. Doa, minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Yakin, ud'uni astajib lakum. Yang ketiga husnuzon, optimis. Orang beriman itu optimis, tidak pesimis, tidak memponis, tidak sinis, apalagi bau amis. Ya, nauzubillah. Yang keempat tawakal. Ini tawakal nih. Ya, tawakal itu menyerahkan kepada Allah setelah 3-nya dilaksanakan. Nah, inilah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu tunduk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa bihi Ibrahim bani Yaqub wa ya bani innallaha astafa 'alakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Demikian pula Yakub. Yakub ini nabi dan anak dari Nabi Ishak. Gitu. Jadi semua anak cucunya itu mendapat yang sama seperti Nabi Ibrahim wasiatnya. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Wahai anakku, ya bani, wahai anakku, innallaha astafa, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Lakin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi orang sukses itu orang yang akhir hidupnya dalam keadaan Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan tinggalkan agama Islam. Berpegang teguh dari Islam sampai ruh ini berpisah dengan jasad kita. Apapun yang terjadi, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, setenar apapun, ya, orang itu tidak sukses kalau meninggalnya su'ul khotimah. Jadi ingin tahu orang yang sukses adalah ketika akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah man kalami akhir fi kalami akhirin ya dakhalal jannah. Siapa yang orang akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dijamin masuk surga. Artinya dia meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan berwudu,
meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada jamaah ya. Nah, ini saya bawa Sahrul, ini guru ngaji anak-anak kecil, guru TPA yang di musola. Muridnya banyak tapi kecil-kecil. Saya pikir tadi Firman dari belakang. Perasaan Firman di belakang saya kok sekarang sholat di depan saya. Iya. Namanya Sahrul Sidik ya. Sahrul Sidik. Iya, mirip ya. Hampir mirip ya. Strukturnya maksudnya. Struktur ya, tinggi orangnya. Sabar ngajar anak-anak ya. Ada ketua DKM-nya namanya almarhum Bapak Abdul Wahab. Beliau tuh selalu berjamaah 5 waktu di musola dekat rumah. Nah, meninggalnya adalah ketika sholat subuh, ketika tahiyat akhir. Jadi itu berapa jarak dari saya? Lagi sholat tapi kalimatnya beda gitu. Nah, pas selesai sholat barulah ya udah meninggal. Jadi pas tahiyat akhir jatuh meninggal dunia. Bagus banget meninggal kan? Karena istiqomah berjamaah 5 waktunya di musola itu. Allah, apa enak tuh meninggal begitu ya. Saya juga pengen meninggal begitu. Meninggal dalam keadaan sujud, meninggal keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan dakwah. Masya Allah. Ada meninggal dalam keadaan kepingin sholat. Pak Gunawan. Oh iya Pak Gunawan. Sampai dengan detik-detik terakhir. Iya. Maaf Pak, saya nggak bisa ke masjid. Badan saya sakit. Pak ngaji aja di rumah sakit. Iya. Jadi pikirannya masih hati dan pikirannya ada di masjid. Iya itu. Allah. Ya, itulah kematian yang nikmat ya. Sama seperti orang-orang Palestina ya Allah. Waduh, kalau ingat Palestina saya baca ini nggak sesuatu dalam hati saya. Iya. Padahal Ayat Nabi Yakub ya. Kan anaknya Nabi Ibrahim. Iya, cucu. Nah, jadi anaknya Nabi Ishak nih. Nabi Ishak. Itu turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Meninggal pun pesan pada anak-anaknya. Kalau kita orang Israel, orang Palestina juga keturunan Nabi Ismail. Iya sama. Wah, mereka sampai seperti itu. Iya. Kan dipertontonkan kepada seluruh umat dunia yang nggak ada hubungannya sama sekali sama Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Seperti itunya. Jadi yang namanya istri dua itu begitu kan. Iya. Turunnya ya. Satu dari ini aja, satu dari Siti Farah. Siti Farah ya. Anak turunnya pun sampai seperti ini gitu. Masya Allah. Ya. Iya. Kadang-kadang saya itu memang ya mungkin saya pikiran murtad saya itu. Bisa pikiran murtad coba. Ketika saya baca Karen Armstrong berpikir ini jangan-jangan ini memang rekayasa orang Yahudi gitu kejadian Iya. Tapi itu saya bikinkan juga di Al-Quran. Jangan minta cepet-cepet, azab. Dan saya kadang ya Allah azab aja orang saya. Jangan cepet-cepet, Allah sudah bisa menentukan sendiri. Tapi saya nggak tega juga melihat. Iya. Tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada. Iya ya Allah, setiap hari itu Mas. Iya. Boleh. Keterlaluan. Itu saudara, satu bapak awal. Iya. Kita nggak ada hubungannya nih, ya. Makanya selalu kalau di Masjid Az-Zikrah itu 5 waktu sholat itu kunut nazilah mendoakan Palestina. Bukan hanya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu selalu kunut nazilah mendoakan Palestina. Karena memang sudah di luar batas kemanusiaan. Jangan kita yang muslim ya, yang orang kafir sekalipun yang beda agama dengan kita mengecam apa yang dilakukan Palestina ini, dilakukan Israel kepada Palestina ini sudah di batas kemanusiaan. Binatang juga nggak mungkin seperti itu ya. Auzubillah min dzalik. Iya memang genosid itu memang itu jahatnya luar biasa. Itu benar-benar pensil
Mereka pun orang Israel kalau tidak habisin Palestina, habisin. Iya, begitu. Sementara Palestina itu habisin Israel itu. Aneh. Dia ngajari beriman. Maka Anda, tapi jangan kita lupa doa, selalu doakan. Kita nggak mampu apa, kan doa mampu. Ya, itu yang kita lanjut ke ayat berikutnya karena waktu ya supaya pas nih. Am kuntum syuhada idh hadraku bal mautu idh qala li bani ma ta'budu min ba'di. Adakah kamu hadir ketika Nabi Yakub? Nabi Yakub ini ketika sakaratul maut. Nah, Nabi Yakub ini ketika sakaratul maut, ia berkata kepada anak-anaknya, apa? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Itu. Maka jawaban anaknya, na'budu ilaka wa ila abaika Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq, Nabi Ismail dan Ishaq, yaitu ilahu wahidah, satu Tuhan, wa nahnu muslimun, dan kami tunduk hanya kepada Allah. Kalau orang-orang sekarang ya di zaman digital milenial ini, ma ta'kuluna min ba'di. Nah, kalau saya meninggal kamu makan apa? Ya beda ya. Kalau Nabi Yakub, kalau saya meninggal kamu menyembah apa? Ya, kalau orang tua sekarang banyak, kalau saya mati kamu makan apa? Jadi pertanyaannya makan, bukan ibadah. Yang disembah apa? Inilah. Ya, ini Nabi Yakub alaihissalam. Terakhir 134, ringkas saja. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, itulah umat yang lalu yang baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Ya, wala tusalu amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka lakukan. Artinya adalah ya, ayat ini menjelaskan umat yang telah berlalu lama sekali sebelum kamu, kalian tidak mungkin menyaksikannya. Selanjutnya karena amalan dan kepercayaan mereka berbeda dan kepercayaan lalu mereka, ayat ini melanjutkan bahwa baginya lalu itu telah diusahakan keyakinan yang tulus, kepatuhan kepada Allah, keikhlasan menyembahnya. Dan bagi kamu yang sudah kamu usahakan dari aneka kedudukan kalian, mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban atas amalan kamu, dan kamu pun tidak akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa garis keturunan yang menghubungkan orang-orang Yahudi sampai kepada Yakub dan Ibrahim tidak akan berguna buat mereka. Ini karena amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan amal perbuatan nabi-nabi, dan masing-masing akan diberikan balasan berdasarkan amal, bukan berdasarkan garis keturunan, bukan karena nasab. Karena kan jelas, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan keturunan. Bisa jadi keturunan Nabi Yakub tapi Yahudi, Israel, bisa jadi. Jadi makanya amalan dia, amalan kami, dan amaluna walakum amalukum. Ya, itu kesimpulannya. Nah, kesimpulan langsung ya. Nanti kita tanya jawab. 130. Tidak ada seorang pun yang berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim kecuali dia orang yang bodoh. Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul, sebagai kekasih Allah. Sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim adalah orang yang saleh, memiliki kedudukan yang tertinggi. 131. Salah satu faktor yang buat kedudukan Nabi Ibrahim tinggi di dunia dan akhirat adalah Islam, yaitu penyerahan diri totalitas sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin memiliki kedudukan tinggi seperti Nabi Ibrahim di dunia dan akhirat, totalitas kita serahkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim mewasiatkan ajaran totalitas serah diri kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. 132. Demikian pula Nabi Yakub, cucu dari Nabi Ibrahim, yang berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. 133. Apakah kalian wahai kaum Yahudi di sana ketika tanda-tanda kematian datang pada Nabi Yakub saat dia mengumpulkan anak-anaknya dan menyatakan mereka, siapa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Mereka menjawab, kami hanya
menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyang kami Ibrahim, Ismail dan Ishak, itu Tuhan yang esa kami taat dan tunduk kepadanya. Ayat 134, ayat ini memberikan isyarat bahwa garis keturunan yang menghubungkan orang-orang Yahudi sampai kepada Nabi Yakub dan Ibrahim tidak akan berguna buat mereka. Ini karena amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan amal perbuatan nabi-nabi, dan masing-masing akan diberikan balasan berdasarkan amal, bukan berdasarkan garis keturunan. Keturunannya bagus nabi, tapi kalau maksiat ya pasti Allah akan mengazab di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub orang Yahudi, ad-dallin orang Kristen, orang Nasrani. Itu yang kita baca ya. Allah bisawab. Sebelum tutup dan doa, mungkin ada